Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maida dengan NIM B10111818101. Jadi hari ini saya akan presentasi dengan materi pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal. Nah, menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Nah, pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman, namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, banyak yang akhirnya dari mereka yang menganggur. Yang kedua, kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit karyawan. Mereka lebih banyak menggunakan mesin. Selain lebih murah, menggunakan mesin juga membuat pekerjaan lebih cepat. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman tidak sesuai. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam menerima karyawan. Tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini. Semakin tingginya keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka akan semakin mudah pula dia diterima di suatu perusahaan. Yang selanjutnya, kurangnya pendidikan. Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar. Apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa usaha. Yang selanjutnya, PHK. Biasanya perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa dibilang suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta, karena jika kontrak kerja habis, mereka akan kebingungan untuk mencari pekerjaan yang baru. Yang selanjutnya, harapan untuk calon pekerja sangat tinggi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Namun biasanya jika ketika seleksi yang ketat tidak ada yang sesuai, banyak dari mereka yang sama sekali tidak menerima tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua berdasarkan lama waktu bekerja dan berdasarkan sebab terjadinya. Pertama, berdasarkan sebab terjadinya, yaitu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakatnya pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawan atau PHK. Contoh pengangguran siklikal seperti terjadinya resesi ekonomi menimbulkan efek domino pada masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Ketika investasi menurun, maka tingkat produksi ikut menurun dan berdampak pada banyaknya pengangguran. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Hal itu bisa terjadi karena kendala informasi, waktu, ataupun geografi. Yang selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Yang selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Pada umumnya, pengangguran musiman ini terjadi di bidang pertanian karena petani akan menganggur sambil menunggu masa tanam selanjutnya.
Untuk jenis pengangguran yang selanjutnya berdasarkan lama waktu bekerja. Berdasarkan lama waktu bekerja, pengangguran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Contohnya, lulusan S1 teknik mesin belum mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya. Yang selanjutnya, setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Contohnya, pekerja paruh waktu seperti penjaga toko baju, penjaga konter HP, pengasuh anak, dan kurir. Untuk selanjutnya, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Contohnya, seseorang dengan gelar sarjana pendidikan bekerja sebagai pengusaha. Padahal seseorang dengan gelar sarjana pendidikan seharusnya bekerja menjadi guru atau dosen. Selanjutnya, dampak pengangguran. Yang pertama bagi pemerintah yaitu penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang kedua, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang selanjutnya, menambah hutang negara. Nah, untuk bagi masyarakat, yang pertama menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang ketiga, pemicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.